Selamat siang. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu masih pada topik satu, pada bagian demonstrasi kontekstual, ya, tugas demonstrasi kontekstual. Semua kita lihat pada screen, ya, pada layar. Di sana dimulai dengan tujuan pembelajaran sosial emosional. Apa tujuan pembelajaran sosial emosional? Yang pertama, untuk memahami, menghayati, dan mengelola emosi atau kesadaran diri. Di sini maksudnya adalah kapan kita sedih, kita tahu gitu. Kapan kita bahagia, kita tahu. Kapan kita marah, kita tahu. Kapan kita jengkel, kita tahu. Kita sadari, kita jengkel, kita marah, kita bahagia. Itu maksudnya kesadaran diri. Ingat, yang namanya emosi itu adalah tidak seperti yang banyak dipahami orang. Emosi itu cenderung dengan sifat-sifat atau rasa-rasa marah, sedih, bukan. Jadi emosi itu dibagi menjadi dua gitu, ada emosi positif dan negatif. Positif itu ya yang bahagia, bersemangat seperti itu, dan yang negatif itu yang marah, kesel, dan lain sebagainya. Jadi ada dua emosi, ya. Kemudian yang kedua, menetapkan dan mencapai tujuan positif, pengelolaan diri, ya. Kita tahu kita bisa menjaga diri, kita bisa mengambil sikap yang sesuai dengan emosi yang sedang terjadi pada diri kita. Kemudian yang ketiga, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain, kesadaran sosial. Di sini kita tahu eh, menyadari perasaan yang terjadi ketika terjadi interaksi sosial, artinya ada interaksi dengan orang lain. Itu sederhananya sosial itu, ada interaksi, ada hubungan antara individu dengan individu yang lain. Kemudian yang keempat, untuk membangun dan mempertahankan hubungan yang positif, keterampilan sosial. Ya, berarti ada strategi-strategi atau teknis-teknis, ya, yang dia kuasai supaya terjadi keseimbangan sosial. Ya. Kemudian yang kelima, membuat keputusan yang tepat dan konstruktif pada situasi tertentu. Ini bisa bersikap, ya. Uh, the right attitude, the right action, at the right time and situation, ya, something like that. Ya, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, ya. Di sini KSE-nya atau sosial emosionalnya itu diajarkan terintegrasi dalam pembelajaran. Berarti dia masuk, ya, menyusup ke dalam mata pelajaran. Kompetensi yang dikembangkan ada 5, ada seperti yang menurut Castle itu, ya, ada self awareness, kesadaran diri, kemudian ada self management, artinya manajemen diri, kemudian social awareness, artinya adalah kesadaran sosial, kemudian relationship skill, keterampilan sosial berhubungan dengan orang lain, kemudian yang kelima ada responsible decision making, mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Oke. Bagaimana teknik-teknik yang bisa diajarkan, yang bisa diterapkan di sini? Yaitu pertama ada teknik stop, yaitu kesadaran penuh, mindfulness. Oke, seperti yang dijelaskan teknik-teknik yang sudah disampaikan pada tugas ruang kolaborasi tadi. Bisa dilihat di video yang sebelumnya, ya. Kemudian ada teknik penilaian diri. Kemudian di sini karena tadi dikatakan dia terintegrasi di dalam mata pelajaran yang wujudnya bagaimana? Masukkan ke dalam strategi pembelajaran. Salah satunya adalah di sini dalam pembentukan modul ajar, ya, atau zaman dulu, ya, udah sih dulu amat, beberapa tahun yang lalu lah, ya, pada kurikulum sebelumnya yang disebut dengan RPP. Sekarang namanya pada kurikulum Merdeka ini adalah modul ajar, ya. Di sini kita mengambil energi alternatif, ya. Seperti biasanya modul ajar ada beberapa macam bagian-bagian, kemudian ada sub-subnya seperti di sini. Bagian pertama ada informasi umum. Di sini ya berisi tentang identitas secara umum, ya, seperti nama penyusun, institusi, tahun, jenjang sekolah, alokasi waktu. Kemudian ada langkah yang kedua, analisis peserta didiknya.
ya, siswanya dari mana, berapa jumlah siswanya, sosial emosional yang ada di lingkungan sekolah dan siswa tersebut. Kemudian gaya belajarnya bagaimana, minatnya apa, ya. Kemudian di bagian ketiga ada tujuan pembelajaran yang telah diturunkan daripada CP, ya. Nanti ada video-video khusus tentang bagaimana cara kita menyusun TP dari CP. Kemudian bagaimana menentukan indikator dan lain sebagainya. Oke, bisa dibaca seperti ini. Kemudian ada profil pelajar Pancasila bagian 4. Profil pelajar Pancasila yang memiliki kaitan erat dengan pembelajaran materi energi alternatif. Ada bergotong royong, nalar kritis, ada kebinekaan global, artinya mengidentifikasi potensi yang ada di sekitarnya ya dalam perspektif global. Oke, kemudian ada mandiri di sana. Kemudian di bagian 5 ada strategi, teknologi, media, dan bahan ajar. Pendekatan yang kita gunakan dalam pembelajaran, model pembelajaran, kemudian metode pembelajarannya bagaimana, kemudian teknologi yang digunakan, media yang digunakan, bahan ajarnya apa, kemudian post testnya apa. Sekarang ini berbasis teknologi, terutama digital, online itu ya. Rata-rata menggunakan ada Google Drive, oke, Google Classroom, dan lain sebagainya. Kemudian, nah ini bagian yang penting. Semuanya penting, tapi ini kayaknya more important gitu. Seperti urutan kegiatan, langkah-langkah dalam pembelajaran tersebut. Disinilah tempat kita menyusupkan, mengintegrasikan daripada teknik-teknik untuk membentuk atau mengembangkan kompetensi sosial emosional tersebut. Ada waktu di sana dan ada materi. Di sini ada 3 kolom. Ya, kita lanjutkan. Di sini ada 3 kolom ya, ada aktivitas guru, aktivitas peserta didik, kemudian alokasi waktunya. Aktivitas guru di sini terdiri dari ada pembukaan, kemudian kegiatan inti, kemudian penutup ya, selayaknya sebuah alur ya. Pembuka, isi, penutup. Awal, tengah, akhir ya, seperti itu. Pada pembukaan, di sana guru bisa melakukan beberapa macam aktivitas seperti guru memberi salam, lalu memeriksa kehadiran peserta didik. Ini merupakan salah satu bagian dari langkah self awareness. Kemudian, guru meminta salah satu peserta didik untuk memimpin doa sebelum pembelajaran dimulai. Ini self management. Kemudian, guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Apa yang dilakukan oleh peserta didik yaitu berupa respon daripada yang dilakukan guru. Seperti peserta didik menjawab salam, peserta didik berdoa sebelum pembelajaran dimulai, peserta didik menyimak tujuan pembelajaran yang disampaikan guru. Kurang lebih membutuhkan waktu 5 menit ya. Jadi seperti inilah cara kita membacanya ya. Kemudian pada kegiatan inti ya. Pada kegiatan inti ini terdiri dari beberapa langkah yang dibagi menjadi ada langkah A, B, C, D, E ya. Ini total waktunya 50 menit ya. Kegiatan inti, kegiatan utama ya. Yang bagian A-nya adalah mengorientasi peserta didik pada masalah ya. Peserta didik mengidentifikasi energi alternatif yang ada di kehidupan sehari-hari. Self management ya. Kemudian peserta didik melakukan tanya jawab dengan guru tentang energi alternatif di kehidupan sehari-hari. Ini bisa berupa langkah self awareness atau relationship skill. Kemudian peserta didik menonton video tentang energi alternatif. Peserta didik mengamati masalah yang diberikan guru pada video tentang energi alternatif atau self management, itu langkah self management ya. Kemudian pada kegiatan B, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar ya. Peserta didik dibagi dalam beberapa kelompok secara acak untuk melakukan diskusi. Oke.
Peserta didik diberikan LKPD tentang energi alternatif. Peserta didik membantu menyiapkan LCD yang akan digunakan dan menyimak demonstrasi yang ditampilkan oleh guru melalui lab virtual pad. Jadi di lab virtual pad ini kita bisa melakukan simulasi-simulasi ya untuk mempermudah kita mengorientasikan ya, masalah ya, untuk memudahkan kita memperkenalkan, membelajarkan konsep ya. Guru memastikan bahwa peserta didik sudah memahami tugas masing-masing. Ini merupakan langkah TAR, teaching at the right level. Kemudian peserta didik berdiskusi dan membagi tugas untuk mencari data yang dibutuhkan dalam menyelesaikan permasalahan. Ada self management di sana, ada responsible decision making. Kemudian pada kegiatan C, membimbing penyelidikan. Guru mengamati keaktifan peserta didik dalam mengumpulkan data tentang energi alternatif. Ini langkah TARL dan bisa juga langkah social awareness ya. Kemudian selanjutnya guru membantu peserta didik dalam mengolah data yang didapatkan dengan memberikan contoh energi alternatif. Ini langkah social awareness dan relationship skill. Kemudian guru memberikan peserta didik kesempatan untuk bertanya atau memvalidasi data yang didapatkan. Ini social awareness, responsible decision making, relationship skill. Sebelum melanjutkan pembelajaran, peserta didik diajak ice breaking dan melakukan teknik stop untuk mengembalikan fokus dan konsentrasi belajar. Berikut adalah tahapan teknik stop ya. Salah satu teknik untuk membentuk, untuk membudayakan skill daripada PSE ini, sosial emosional itu. Stop namanya ya. Teknik stop ya. Ice breaking ya. Ice breaking ini merupakan sesuatu yang keren ya pada kurikulum sekarang ini. Berarti kita tuh seperti penyegaran, refresh di sana ya untuk mengembalikan fokus. Bisa dengan nyanyian, kemudian bisa dengan permainan dan lain sebagainya. Tergantung kreativitas guru ya. Oke, kita lanjut penjelasan teknik stop ya. S itu stop. Berhenti sejenak artinya hentikan apapun yang sedang dilakukan. Ambil jeda sejenak. Oke. Untuk menseimbangkan aktivitas biologis tubuh kita, termasuk emosi kita. Ya, kemudian T, take a breath, tarik nafas, sadari nafas, masuk dan keluar. Ini seperti langkah meditasi ya. Rasakan udara yang masuk dan keluar melalui hidung, lakukan 2-3 kali. Kemudian observe with curiosity and kindness. Amati apa yang Anda rasakan pada tubuh dengan intensi yang didasari keinginan dan kebaikan. Kemudian P, proceed. Melanjutkan kegiatan dengan perasaan yang lebih tenang dan lanjutkan aktivitas pembelajaran selanjutnya. Oke, lanjut. D, mengembangkan dan menyajikan hasil. Oke. Guru membantu peserta didik selama diskusi dan mengisi lembar kerja. Ini bisa dibaca juga, ini langkahnya seperti ini. Kemudian peserta didik berdiskusi tentang data yang didapatkan dan menuliskannya pada lembar kerja. Kemudian langkah E, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Ya, guru meminta peserta didik untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Guru membimbing peserta didik saat presentasi. Kemudian guru mendorong peserta didik dengan memberikan penghargaan atau apresiasi. Guru membantu peserta didik untuk menyimpulkan hasil diskusi. Peserta didik membuat rangkuman atau kesimpulan berdasarkan masukan dari kelompok lain. Bagian yang ketiga, yang terakhir, yaitu penutup pada kegiatan inti ya. Penutup di sini biasanya berisi salam ya, berisi tentang ulasan materi yang akan yang telah diajarkan ya. Kemudian ada di modul A juga ada asesmennya, asesmen pada pemahamannya, asesmen pada prosesnya seperti apa, ada rubrik penilaiannya. Oke, kemudian ada refleksi untuk kita guru, kemudian refleksi peserta didik terlampir, kemudian bahan bacaan guru dan peserta didik, pengayaan dan remedial, kemudian daftar pustaka, glosarium, dan lampiran berupa LKPD. Oke, ini contoh LKPD-nya ya. Ini contoh LKPD-nya. Oke. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.